Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramai video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Lanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya. Kali ini cerita memperlihatkan wilayah dunia matahari Elbaf di area tempat Im Sama sedang berada saat ini. Area Im Sama itu cukup dekat dengan area Franky dan Jinbe berada, sehingga Franky dan Jinbe pun langsung segera bergerak ke sana. Luffy dan Loki saat ini juga masih berada di area yang sangat jauh dari area ini, sehingga Franky dan Jinbe bertugas mengulur waktu sampai Luffy dan Loki datang ke area ini. Franky dan Jinbe juga tahu bahwa Im Sama di tubuh Gunko itu entah mengapa kekuatannya sedang melemah dan juga tidak optimal, sehingga dia dari tadi seolah selalu menjauh dari area Luffy dan juga Loki. Nah, di sini Franky dan Jinbe juga sekaligus akan mencegah Im Sama untuk pergi menjauh lagi, sehingga jika nanti Luffy dan Loki sudah sampai di sini, Im Sama juga masih berada di area ini. Kedua kru bajak laut itu pun segera berhadapan dengan sang pemimpin pemerintah dunia yang sedang mengendalikan tubuh Gunko di sana. Nah, Im Sama memancarkan aura Busoshoku Haki yang sangat intimidatif. Namun Jinbe dan Franky tidak terintimidasi sama sekali. Jinbe dan Franky bahkan langsung melancarkan serangan. Tapi sayangnya serangan tersebut percuma karena Im Sama bisa melompat dan juga menghindar. Salah satu kelebihan tubuh Gunko yang dikendalikan oleh Im Sama itu memang adalah kecepatan dan juga pergerakannya sangat fleksibel. Im Sama sebenarnya bisa saja menerima dua serangan tadi lalu beregenerasi dengan instan karena Jinbe dan Franky tidak punya Haoshoku, sehingga serangan mereka akan percuma. Tapi hal tersebut hanya akan membuang energi karena setiap regenerasi memang memerlukan konsumsi energi. Jadi Im Sama memilih untuk menghindarinya saja. Toh serangan-serangan dari Jinbe dan Franky terbilang lambat di mata Im Sama. Nah, Im Sama harus menyimpan banyak tenaga untuk pertarungan puncak melawan Luffy dan Loki nanti. Jadi sebisa mungkin tidak usah membuang-buang tenaga dalam pertarungan melawan dua kru bajak laut BG Germa di hadapannya itu. Setelah menghindari serangan Jinbe dan Franky, Im Sama balas menyerang dengan memancarkan semacam gelombang haki dari trisulanya. Untuk sekarang Im Sama hanya akan memakai trisula itu sebagai satu-satunya senjata di sana. Nah, dia tidak bisa mengeluarkan senjata-senjata lain dari dalam buku sihir karena buku sihir tersebut telah diteleportasi ke Mary Geosa untuk dipakai oleh tubuh Gorosei Warkuri yang juga sedang dikendalikan oleh Im Sama. Buku sihir untuk mengeluarkan berbagai senjata itu jumlahnya hanya ada satu, sehingga walau Im Sama bisa mengendalikan dua tubuh secara bersamaan di dua tempat yang berbeda, dia harus memilih tubuh mana yang akan memakai buku sihir itu. Berhubung di Elbaf ini, Im Sama masih belum bertarung melawan orang-orang terkuat seperti Luffy dan Loki, sedangkan dalam tubuh di Mary Geosa dia sudah bertarung melawan Dragon, maka tentu pilihan yang paling tepat adalah untuk memakai buku sihir tersebut dalam pertarungan di Mary Geosa saja. Dengan begitu, Im Sama dalam tubuh Gunko di Elbaf ini tidak akan memakai buku sihir dalam menghadapi Jinbe dan juga Franky. Menurut Im Sama, memakai trisula saja sudah lebih dari cukup. Lagi pula, Im Sama pun memiliki beragam jurus yang unik serta haki yang sangat kuat sehingga dia tidak perlu terlalu bergantung kepada senjata. Setelah Im Sama mengeluarkan gelombang haki dari trisula tadi, Jinbe dan Franky langsung melompat ke belakang untuk tetap menjaga jarak sehingga dampak serangan yang mereka terima pun terbilang hanya sedikit. Jinbe lalu memakai jurus baru dari karate manusia ikan. Jinbe memanipulasi awan-awan di sekitar untuk menghasilkan air. Lalu dia melancarkan serangan air kuat dari berbagai arah secara beruntun. Hal ini hanya bisa dilakukan karena memang ada banyak awan di sekitar tempat itu, sehingga jurus ini sebenarnya tidak bisa dipakai di sembarang tempat. Serangan tersebut terbilang sangat bagus, tapi Im Sama bisa menahan rentetan air yang datang itu dengan kemampuan miliknya. Ketika Im Sama masih menahan serangan-serangan tersebut, Franky langsung mengambil kesempatan untuk melancarkan tembakan Radical Beam. Seperti yang kita tahu, Franky sekarang telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya berkat sumber energi baru pemberian Vegapunk Lilith. Biasanya Franky hanya memakai Cola biasa sebagai sumber energi, tapi Lilith memberinya Super Vegapunk Cola yang membuat kinerja mesin-mesin di tubuh Franky mengalami peningkatan yang sangat drastis. Maka Radical Beam yang dia tembakkan di sini pun berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Franky sangat senang ketika bisa memakai Radical Beam sehebat itu. Lalu Jinbe yang melihatnya pun memuji serangan Franky, tapi kegembiraan mereka berdua langsung berganti menjadi keterkejutan sebab Im Sama yang mengendalikan tubuh Gunko rupanya mampu menahan dengan teknik pertahanan
serangan khusus. Jadi di sini dia masih belum memakai kemampuan regenerasi, sebab baik serangan Jinbe maupun Franky tidak ada yang berhasil melukainya. Jinbe pun berkata, rasanya memang tidak boleh senang dulu terlalu dini karena musuh yang mereka hadapi ini terbilang sangat luar biasa. Franky pun setuju, sehingga dia tidak akan membiarkan perasaan senang terhadap kekuatan baru mereka membuat mereka merasa di atas angin. Sebab apa yang terjadi di sini adalah kekuatan Im Sama masih jauh lebih unggul dibanding Franky maupun Jinbe. Walau kekuatan Im Sama di tubuh Gunko ini sedang tidak optimal karena dia lebih fokus pada tubuh Warkuri yang sedang melawan Dragon dan kawan-kawan di Mary Geo Ice, tapi tetap saja kekuatan Im Sama di tubuh Gunko itu sudah terbilang sangat hebat sehingga Jinbe dan Franky pun masih harus merasa sangat waspada. Meski memang Im Sama sangat unggul di sini, tapi harus diakui bahwa Jinbe dan Franky terbilang cukup hebat karena mampu bertahan sampai sejauh ini. Dalam pertarungan melawan Im Sama di tubuh Gunko itu, para raksasa sebelumnya benar-benar tidak berdaya melawan sosok tersebut, sedangkan Jinbe dan Franky hanya berdua saja bisa bertahan cukup lama dan lumayan mengulur waktu. Usaha mereka menahan Im Sama sampai Luffy dan Loki datang tidak akan menjadi usaha yang sia-sia. Di area lain ada Gaban dan Chopper yang mulai bertarung, sebab beberapa raksasa iblis dan monster mimpi buruk mendekati tempat mereka yang sedang beristirahat. Chopper masih mengkhawatirkan kondisi tubuh Gaban, tapi sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger itu berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Gaban melancarkan teknik Yasotakeru ke arah salah satu raksasa iblis. Hampir di saat yang bersamaan dengan itu, Chopper pun memasuki mode Monster Point dan mulai menyerang monster mimpi buruk dengan wujud beruang di sana. Nah, dari segi ukuran, monster mimpi buruk beruang jauh lebih besar dibanding Monster Point Chopper. Tapi kalau soal kekuatan, Chopper tentu tidak akan kalah. Seorang raksasa yang melihat bentuk perubahan dan tenaga besar Chopper pun menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin rusa kecil mirip manusia sepertinya bisa berubah menjadi monster seperti itu. Raksasa tersebut berkata dunia memang benar-benar sangat luas sehingga banyak hal di dunia ini yang belum dia ketahui. Di area lain ada Luffy dan Loki. Mereka melihat ke suatu tempat di mana di sana ada sekelompok raksasa iblis baru. Tapi Luffy bisa merasakan bahwa para raksasa iblis itu memancarkan aura yang sangat berbeda. Mereka lebih kuat dari raksasa iblis pada umumnya. Loki pun mengenali mereka dan berkata bahwa orang-orang itu merupakan kelompok yang dikenal sebagai prajurit utara. Mereka termasuk prajurit elit yang terus mengasah diri meski dalam masa damai di bawah pemerintahan Raja Harald dulu. Loki pun bilang beberapa waktu lalu saat masih di dunia bawah, raksasa iblis kuat yang datang ke sana dan dikalahkan oleh Loki dan juga Luffy merupakan pemimpin dari prajurit utara itu. Luffy juga mengingat raksasa iblis tersebut. Dia dan Loki memang berhasil menang, tapi Luffy mengakui bahwa raksasa iblis itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari raksasa pada umumnya. Nah, Loki pun berkata pemimpin mereka tentu adalah yang terkuat dari semua prajurit utara itu. Tapi wakil pemimpin dan para anggotanya juga memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda dibanding sang pemimpin tersebut. Inilah yang membuat prajurit utara terbilang sangat istimewa. Perbedaan kekuatan mereka satu sama lain tidak terlalu jauh, bahkan jika dibandingkan dengan sang pemimpin sekalipun. Berbeda dengan bajak laut Jane Warrior di mana Dory dan Brogy levelnya cukup jauh di atas para kru raksasa yang lain. Maka tak heran ketika para prajurit utara diubah menjadi iblis oleh Im Sama, mereka memancarkan aura yang sangat berbeda. Luffy pun berkata, kalau begitu berarti banyak raksasa biasa akan berada dalam bahaya besar jika kelompok prajurit utara yang telah menjadi iblis itu dibiarkan berkeliaran begitu saja. Mumpung mereka masih berkumpul di satu tempat, Luffy segera melompat dari kepala naga Loki untuk turun melawan mereka. Loki pun kembali ke mode raksasa normal lalu menyusul Luffy di sana. Ketika Luffy dan Loki sedang berlari menuju ke lokasi para prajurit utara yang sedang berubah menjadi iblis itu berada, mereka juga sempat berbincang singkat. Luffy berkata, padahal tadi dia merasakan aura pemimpin pemerintah dunia yang mengendalikan tubuh Genko itu sedang tidak jauh dari sini. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian aura itu menghilang dan seolah menjauh. Loki pun menanggapi dengan bilang tampaknya sosok itu sengaja menjauh dari kita karena satu dan lain hal sehingga dia masih mau menunda pertarungan puncak mereka. Luffy pun tersenyum dan bilang tak disangka ternyata sosok pemimpin para musuh itu adalah orang yang penakut. Loki menjawab, sosok itu bukan penakut, melainkan dia adalah orang yang penuh dengan perhitungan. Tampaknya ada sesuatu yang terjadi terhadap sosok tersebut yang membuatnya sekarang ini sedang tidak dalam kondisi optimal untuk bertarung. Dugaan Loki memang benar karena kekuatan Im Sama di tubuh Gunko sedang tidak optimal karena Im Sama sedang fokus pada pengendalian tubuh di Emargios. Loki pun melanjutkan perkataannya dengan bilang, sebenarnya ini adalah saat yang tepat untuk melawan sosok itu karena kekuatannya sedang tidak optimal. Tapi sayangnya, keberadaan sosok itu sekarang tidak bisa dideteksi. Ada dua kemungkinan kenapa bisa seperti ini. Pertama, Im Sama dalam tubuh Gunko itu sedang pergi ke area yang sangat jauh supaya Luffy dan Loki tidak dapat mendeteksinya. Elbaf ini memang adalah pulau yang sangat luas. Satu desa saja luasnya setara dengan satu pulau lain. Jadi jika Im Sama pergi ke wilayah yang paling jauh yang berjarak 10-20 desa, maka wajar Luffy dan Loki tidak bisa mendeteksinya dengan Kenbun Chokohaki karena ibaratnya jarak mereka dengan Im Sama saat ini setara dengan jarak luas 10-20 pulau. Kalau untuk menjangkau satu atau dua pulau, Kenbun Chokohaki Luffy dan Loki pasti bisa mendeteksinya. Tapi kalau jaraknya 10-20 pulau, maka Kenbun Chokohaki
haki Luffy dan Loki saat ini masih belum bisa menjangkaunya. Nah, Luffy pun terkejut dan berkata, ternyata Pulau Elbaf seluas ini, pantas hanya melewati satu jembatan saja, rasanya seperti sedang melewati satu pulau kecil. Loki menanggapi dengan bilang, Elbaf ini adalah pulau terbesar di dunia, tempat tinggal dari para raksasa Elbaf, jadi wajar bila Pulau Elbaf ini terasa terlalu besar untuk manusia biasa seperti Luffy. Luffy pun kemudian bilang, kalau begitu memang pilihan yang paling tepat saat ini adalah menghentikan para prajurit utara yang sudah berubah menjadi iblis terlebih dahulu, karena kalau mencari si pemimpin pemerintah dunia dalam tubuh Gunko itu sekarang, itu akan sangat membuang-buang waktu. Setelah nanti selesai mengalahkan para prajurit utara, barulah mereka akan mencari di mana sosok itu sedang berada saat ini. Luffy pun ingin menguji coba terlebih dahulu teknik baru yang dia ciptakan beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, Luffy sempat menggunakan Donto Rifle kepada Summers yang mana serangan itu mengandung kekuatan elemen petir. Nah, kini Luffy menciptakan teknik yang hampir serupa, hanya saja tidak mengandung elemen petir, melainkan menggunakan energi matahari. Menurut Luffy, dampaknya akan jauh lebih hebat dibanding serangan elemen petir sebelumnya. Menguji coba jurus baru ini kepada prajurit utara yang sedang berubah menjadi iblis adalah pilihan yang sangat tepat, karena seperti yang dikatakan oleh Loki tadi, prajurit utara itu terbilang sangat kuat, jadi itu akan sangat bagus untuk menjadi objek latihan dan uji coba jurus baru Luffy. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!